Ngaca lagi dulu. Ih, kerudungnya mancung teuing gak sih? Nggak apa. Suaranya serak lagi. Boleh jadi yang ngedukung sih. Usaha juga perlu, sama doa juga perlu ya. Orang tuh pasti dapat kesempatan gitu. Cuman aku waktu itu kan nangis juga, terus nangis aku dipeluk sama mama aku. Terus mama aku juga kayak nggak henti-hentinya bilang alhamdulillah kayak gitu. Sebelum UTBK aku juga kan konsultasi baiknya gimana-gimana, dan nggak dikasih konsumsi lagi kan di sananya. Jadi agak lapar ya gitu. Terus waktu itu aku nggak yakin sama SNBT. Tapi waktu itu pas aku ke BK, aku dikasih tahu sama Pak Ferry dan bikin aku tuh yakin buat ngelakuin UTBK gitu. Waktu itu Pak Ferry bilang 3 hal ini nih. Nggak kuat, udahan, nyerah. Selamat datang di Ruang Riung, sebuah wadah untuk kita berbagi dan saling terhubung. 1, 2, 3, action. Halo. Halo, perkenalkan nama aku Widya Rizky Nirmala dari kelas 12 MIPA 2, angkatan 2023. Oke. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Ferry gimana, sehat juga? Alhamdulillah baik. Aku alhamdulillah udah keterima di Universitas Pajajaran jurusan Perikanan dan lewat jalur SNBT. SNBT. Pas dulu ikut SNBT tuh prodinya apa aja jurusannya? Pilihan kesatunya aku pilih manajemen komunikasi, yang keduanya perikanan. Lu keterima eligible? Enggak. Oh enggak. Enggak. Berarti Jadi langsung aku aja ya? langsung SNBT. Iya. Oke, berarti karena dulu nggak eligible, dulu perasaannya gimana? Nggak keterima di eligible? Sedih sih, tapi ya gak apa-apa soalnya kayaknya aku juga belajarnya nggak bener-bener ya dari kelas 10, apalagi waktu kelas 10-nya PJJ, jadi aku ngerasa ya gak apa-apa aja. Terus gimana persiapan kamu buat SNBT? Persiapan aku sebenarnya sebelumnya kan aku ngerasa takut ya sama SNBT, jadi aku waktu itu juga sempat bingung milih jurusannya mau jurusan apa. Jadi akhirnya waktu itu aku ke BK kan, ketemu sama Bu Langgeng sama Pak Ferry. Akhirnya aku nemuin jurusan yang menurut aku oke gitu, aku mau masuk jurusan ini gitu. Jurusannya apa? Jurusannya ya yang pertama manajemen komunikasi sama perikanan. Nah, perikanan. Terus gimana, boleh ceritain persiapan kamu buat SNBT? Mulai dari mungkin ikut tryout, ada beberapa yang bimbel dan lain sebagainya, boleh ceritain? Sebelumnya kan kita ngerjain tryout teman-teman sama lulus negeri gitu-gitu kan. Tryout juga di situ aku ngerasa aku gak bisa gitu ngerjain tryout, bener-bener pusing banget gitu kan. Terus apa tadi? Ngerjain tryout. Oh ya, ngerjain tryout. Terus waktu itu aku nggak yakin sama SNBT, kayak aku takutnya diri aku nggak bisa gitu ngelakuin SNBT karena dari tryout aja kan soalnya udah susah gitu. Tapi waktu itu pas aku ke BK, aku dikasih tahu sama Pak Ferry dan bikin aku tuh yakin buat ngelakuin UTBK gitu. Waktu itu Pak Ferry bilang 3 hal ini nih. Yang pertama, kesempatan. Katanya semua orang tuh pasti dapat kesempatan gitu, dan di situ tuh aku jadi yakin kalau aku tuh pasti dapat kesempatan buat dapetin apa yang aku mau. Terus yang kedua adalah usaha. Aku kan gak ikutan bimbel yang gitu-gitu ya, tapi aku datang ke sekolah dari rumah buat pemantapan, dan menurut aku juga itu adalah sebuah usaha walaupun kecil gitu. Jadi aku usahanya aku pemantapan ke sekolah dan ngerjain soal-soal di buku yang dikasih sama lulus negeri walaupun sedikit-sedikit. Dan yang ketiga adalah restu orang tua. Setelah 2 hal itu aku lakuin, aku nggak lupa buat minta doa ke mama sama ayah aku, buat aku tuh supaya aku tuh dikasih jalan yang terbaik gitu. Setiap mama udah sholat, setiap ayah aku udah sholat, aku selalu bilang jangan berhenti buat ngedoain aku supaya aku dikasih jalan yang terbaik. Dan alhamdulillah aku dikasih jalan yang terbaik berkat restu orang tua. Selamat. Boleh jangan gitu. Oke. Terus boleh disebutin kamu dapat jadwal SNBT kapan dan di mana? Sesi berapa? Aku dapat jadwal itu tanggal 11 Mei, waktu itu sesi ke-1 pagi-pagi. Jadi walaupun masih ngantuk ya, belum sadar aku UTBK gitu. Boleh ceritain pas pengerjaan soal atau mulai dari awal kamu berangkat dan lain sebagainya? Waktu itu aku sebelum itu tuh tanggal 11 tuh malamnya aku bangun sekitar jam ya setelah sholat subuh gitulah. Terus aku sholat subuh, terus siap-siap
Nggak lupa juga waktu aku kan berangkat UTBK sendiri ya, nggak diantar, aku bawa motor sendiri. Terus sebelum itu aku minta doa dulu juga tuh ke mama sama ayah aku, semoga aku UTBK-nya diberikan kelancaran, dan alhamdulillah aku diberikan kelancaran buat ngerjain UTBK-nya. Terus gimana menurut kamu soalnya susah atau enggak? Ya, 4/10 nilainya. akhirnya matematika peminatannya bikin otak aku agak puyeng ya, nggak juga nggak dikasih konsumsi lagi kan di sananya. Jadi agak lapar ya gitu. Beres ngerjain soal perasaan kamu gimana? Pesimis kah atau optimis kah? Apa tadi jadi lagi? Iya, setelah kamu ngerjain soal, perasaan kamu gimana? Optimis kah, pesimis kah, atau gimana kah? Sebenarnya setelah ngerjain itu tuh aku jadi ngerasa aku tuh lebih tenang gitu, karena kan hari-hari sebelumnya masih ada kayak aduh aku belum UTBK nih gitu, masih deg-degan, gak tenang kayak gimana gitu. Dan setelah itu, setelah ngerjain UTBK baru aku tuh ngerasa lebih tenang aja, walaupun agak pesimis karena ada 2 soal yang belum gak sempet aku isi gitu, jadi kayak agak deg-degan dikit lah gitu. Tapi yakin bakal keterima atau enggak? Yakin gak yakin sih, cuman ya itu tadi aku ingat sama yang Pak Ferry bilang, aku udah percaya kalau aku dapat kesempatan, udah usaha juga, sama udah minta doa restu orang tua juga. Oke, mantap. Terus gimana? Pas hari pengumuman boleh diceritain mulai dari gimana, terus ngebuka sama siapa, terus pas kapan, enggak? Hari pengumuman itu kan buka jadwalnya tuh jam 3 sore ya. Terus aku tuh waktu itu belum berani tuh, waktu jam 3 aku belum berani buka pengumuman karena aku takut kalau aku tuh nggak lolos gitu. Tapi setelah aku lihat teman-teman aku ada yang lolos, aku tuh jadi yakin lah kayaknya aku juga lolos nih. Tapi ada juga yang nggak lolos, jadi bikin aku tuh kayak takut juga nih. Tapi setelah itu aku tuh ngeyakinin diri aku kalau aku bakal lolos, dan aku buka pengumuman itu sama orang tua aku, ditemenin mama sama ayah aku. Dan akhirnya setelah itu aku sholat asar dulu, terus buka pengumuman. Alhamdulillah tuh yang aku dapetin tuh adalah selamat Anda lulus seleksi kayak gitu. Gimana perasaan kamu waktu itu mendapat selamat? Gak nyangka aja sih sebenarnya, karena ya nggak nyangka aja, cuman aku waktu itu kan nangis juga, terus nangis aku dipeluk sama mama aku, terus mama aku juga kayak nggak henti-hentinya bilang alhamdulillah kayak gitu ya. Boleh diceritain siapa aja yang pertama kali, orang-orang pertama yang kamu bagikan tentang kelulusan kamu waktu itu? Yang pertama udah pasti keluarga ya, udah pasti aku bilang ke keluarga, setelah itu aku bilang juga ke teman-teman aku, terus bilang ke Bulanggang deh yang ketiga. Respon mereka gimana? Respon mereka mungkin aku nggak terlalu excited juga ya bilang ke teman-teman aku, karena aku juga mikirin perasaan teman-teman aku yang nggak lolos kayak gimana. Aku takutnya mereka juga sedih gitu kalau misalnya nggak lolos, dan yang lolos ya alhamdulillah kita happy bareng-bareng gitu. Tapi kalau yang nggak lolos aku juga nggak terlalu yang ngasih lihat ke mereka kalau aku tuh lolos gitu, karena aku mikirin perasaan mereka, takut mereka sedih gitu. Oke, boleh disebutin siapa aja orang yang udah berjasa ngebantu kamu buat SNBT? Karena kan kesuksesan kita tuh nggak ada terlepas dari orang-orang berjasa di belakangnya. Boleh disebutin? Boleh, yang pertama udah pasti orang tua ya sama keluarga, terus guru-guru juga sama Pak Ferry dan Bulanggeng mungkin ya, karena sebelum UTBK aku juga kan konsultasi baiknya gimana-gimana, dan teman-teman kayak teman-teman sekelas, teman-teman ya pokoknya teman-teman terdekat aku gitu. Apa yang mau ucapin ke mereka? Makasih banyak ya udah ngedukung aku, nggak ngedukung sih, nyemangatin mungkin ya, sama udah ngedoain juga buat keluarga. Terima kasih banyak buat mama sama ayah aku, makasih udah selalu ngedoain aku. Buat Bulanggang sama Pak Ferry juga terima kasih banyak selaku guru BK aku. Oke, mungkin boleh dibagiin tips dan triknya supaya lulus SNBT ke adik-adik kamu? Apa ya, mungkin menurut aku usaha juga perlu, sama doa juga perlu ya, jalur langit, minta doa juga ke Allah sama usaha. Tapi belajarnya juga jangan yang terlalu bikin stres banget sih, kayak ya udah mungkin karena aku juga usaha sama jalur langitnya ya 30-70 lah, dibanyakin jalur langitnya gitu. Oke, mungkin boleh terakhir kasih kata-kata semangat atau nasihat buat adik kelas kamu. Semangat ya buat adik-adik kelas sekarang, apalagi kelas 12 yang mungkin emang masalahnya tuh bingung harus mulai belajar dari mana. Suaranya serap lagi. Boleh jadian lagi? Boleh. Sok apa pertanyaannya? Iya, kasih semangat buat adik kelas kamu. Buat adik-adik kelas aku, jangan lupa semangat, jangan lupa belajar, dan jangan lupa berdoa, minta jalan yang terbaik, dan jangan lupa minta doa ke orang tua. Oke, aku Widya Rizky Nirmala, pamit undur diri ya semuanya, sampai ketemu lagi nanti, dah. Ruang Riung, mari berbagi dan saling terhubung.
sama kamu sama ya.